Perkenalkan, nama saya Reza Emelia. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Nasional jurusan Pariwisata. Dan dosen pengajar saya kali ini adalah Ibu Rizky Nurul Nugraha. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti video ini, aku akan memberitahu sedikit tentang COVID-19. COVID-19 atau singkatan dari Corona Disease Virus 19 ini ditemukan di akhir tahun 2019 di kota Wuhan di negara Jepang. Namun dengan masuknya virus corona ke dalam Indonesia, pemerintah Indonesia mengeluarkan banyak kebijakan-kebijakan yang harus kita dukung. Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan yaitu seperti work from home, study from home, physical distancing, dan di rumah aja. Namun dengan terjadinya kebijakan-kebijakan ini, banyak perusahaan-perusahaan serta destinasi-destinasi wisata yang terpaksa ditutup demi mengantisipasi penyebarluasan corona tersebut. Seperti yang kita ketahui, pariwisata merupakan penyumbang devisa tertinggi kedua di Indonesia, sehingga dengan adanya penutupan kawasan destinasi wisata tersebut, menimbulkan berbagai dampak sehingga mengakibatkan kerugian baik bagi sektor pariwisata maupun bagi negara. Salah satu bagian pariwisata yang harus tutup yaitu industri pariwisata pegunungan. Pegunungan merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup mendaya tarik baik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Namun, kini industri pariwisata pegunungan terpaksa harus memberhentikan aktivitasnya. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rahman Muklis yang merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia atau singkatan dari APGI, yang memaparkan bahwa sekitar 120 destinasi pegunungan terpaksa harus ditutup untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Namun, dengan adanya penutupan kawasan destinasi wisata gunung ini, telah diketahui adanya penurunan jumlah trip dan paket wisata gunung sebesar 47%, di mana dari 19.855 trip per tahun, turun menjadi 10.450 trip per tahun. Tak hanya itu, APGI juga melaporkan dengan adanya penutupan kawasan destinasi wisata gunung, hal tersebut mengakibatkan penurunan jumlah pendaki gunung sebesar 44% dari 111.815 turun menjadi 61.655. Dengan komposisi wisatawan Nusantara menurun 41% dari 71.060 turun menjadi 41.800. Sementara itu, wisatawan mancanegara juga mengalami penurunan sebesar 51% dari 40.755 pendaki turun menjadi 19.855 pendaki. Tak hanya membahas angka-angka pendapatan tersebut, industri wisata pegunungan juga mencemaskan akibat terjadinya penurunan perekonomian terhadap tenaga kerja mereka. Karena dari seluruh wisata pegunungan di Indonesia telah tercatat 5.225 tenaga kerja yang terancam perekonomiannya akibat pandemi COVID-19 ini. Dan APGI juga menyatakan bahwa daya tahan tingkat perekonomian tenaga kerja ini hanya bertahan selama 3 bulan. Hal tersebut merupakan pukulan keras bagi tenaga kerja pegunungan. Aku akan membahas lebih spesifik lagi dan memilih salah satu pegunungan yang ada di Indonesia. Pegunungan yang aku pilih adalah Gunung Rinjani. Bagi teman-teman yang belum mengetahui Gunung Rinjani, yuk kita cek sama-sama. Check it out! Pada tahun 1997, Gunung Rinjani ditetapkan sebagai Taman Nasional Pusat Konservasi Flora Fauna Khas Nusa Tenggara Barat dan ditetapkan sebagai destinasi ekowisata dunia. Lalu pada tahun 2018, Gunung Rinjani juga ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark. Namun lagi-lagi, Gunung Rinjani terpaksa harus ditutup kembali karena adanya pandemi COVID-19 ini. Penutupan Gunung Rinjani diberitahukan langsung oleh Instagram resmi milik Gunung Rinjani yang bernama Gunung Rinjani _National Park. Berikut merupakan jumlah pengunjung pendakian Gunung Rinjani pada tahun 2019 dan melewati beberapa pintu, dan total jumlah pendaki asing yaitu 12.639 dan total pendaki lokal yaitu 4.532. Jadi total keseluruhan adalah 17.171 pendaki. Taman Nasional Gunung Rinjani atau disingkat BTNG telah mencatat pendapatan negara bukan pajak (PNBP) yang dihimpun dari pemasukan tiket dari Gunung Rinjani yang mencatat
mendapatkan 3,3 miliar, yang angka tersebut diambil dari bulan Januari sampai pertengahan November 2019. Dengan keberadaan Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata, telah mencatat adanya 90 pemegang izin trek organizer dan badan usaha maupun perorangan, 449 pemandu wisata, serta 1157 porter. Sekarang, kita akan membahas upaya-upaya apa saja sih yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi dan mengembangkan industri pegunungan ke depannya. Yuk langsung aja! Sementara Kemenparekraf juga berupaya untuk melakukan peninjauan kembali, insentif, dan promosi. Selain itu, upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas di setiap destinasi wisata, yaitu seperti meningkatkan environment sustainability dan health and hygiene, serta safety and security. Menurut aku pribadi sebagai pelaku wisata, yang dapat dilakukan yaitu seperti tetap belajar seputar bidang pariwisata, mengetahui, menganalisis, sehingga kita dapat menciptakan sesuatu yang baru di dunia pariwisata. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Thank you. Bye.